Setelah selesai Nabi Muhammad bercerita, maka Warokoh bin Naufal itu mengatakan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah Namus. Namus ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Yang dulu juga pernah turun mendatangi Nabi Musa. Mendatangi seorang Nabi yang hidup sekian lama sebelum masanya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nur Mirah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali kajian kita di malam hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, dan juga kita masih diberi keistiqomahan di atas jalan Islam, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita semuanya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Begitu juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya yang selalu mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga menjelang datangnya hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pertemuan bulan lalu sampai pada pembahasan mengenai turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ulang sedikit agar pembahasan kita tidak terputus. Singkat cerita, kemarin kita sampaikan bahwa di usia 40-an tahun, Rasulullah senang menyendiri, atau istilahnya melakukan tahannuts di Gua Hira. Nah, hingga pada suatu ketika, pada suatu hari, pada saat beliau sedang sendirian memikirkan keadaan umat manusia pada waktu itu, secara tiba-tiba, tanpa diduga-duga, datang sesosok makhluk berwujud manusia dengan menggunakan pakaian serba putih dari arah yang tidak diketahui. Bahkan beliau juga belum pernah berjumpa dengan makhluk tersebut, dengan perwujudan makhluk tersebut. Begitu tiba, sosok manusia yang tidak dikenal itu mendekat Nabi dengan sangat erat sekali. Seraya mengatakan, "Iqra." Nabi merasa kesusahan untuk bernafas, susah untuk bergerak. Makanya pada saat diminta Iqra, membaca, karena memang Nabi Muhammad ini adalah orang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, beliau menjawab apa adanya, "Ma ana biqori." Saya tidak bisa membaca. Nah, ternyata perintah ini diulang untuk kedua kalinya. Iqra. Sambil Nabi tetap didekat, bahkan lebih erat daripada dekapan yang pertama. Sekali lagi Nabi mengatakan, "Ma ana biqori." Dilepaskan sejenak. Tetapi setelah itu Nabi didekat lagi untuk ketiga kalinya. Seraya malaikat tadi mengatakan, atau makhluk yang ternyata adalah malaikat tadi,
mengatakan Iqra. Sekali lagi Nabi mengatakan ma'ana biqari. Nah, barulah kemudian setelah 3 kali perintah dijawab dengan jawaban yang sama, makhluk yang merupakan jelmaan dari malaikat tadi melepaskan Nabi dan membacakan ayat pertama hingga kelima dari surat Al-Alaq yang insya Allah kita semua sudah sama-sama hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini merupakan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi. Semua ulama sepakat bahwa wahyu yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat pertama hingga kelima. Nah, setelah kejadian ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad kemudian turun keluar dari gua Hira ya. Kemudian Nabi turun dan segera kembali ke rumahnya dengan masih memendam rasa takut kalau yang ditemui di dalam gua itu adalah makhluk yang akan membawa bahaya, akan membawa keburukan. Oleh karena itu, begitu sampai di rumah, Nabi meminta tolong kepada istri beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, untuk menyelimutinya. Kata Nabi kepada Ibunda Khadijah, ya, kata Nabi, ya, selimutilah aku sampai 3 kali. Nah, Ibunda Khadijah ini kemudian menyelimuti Nabi sebagaimana permintaannya. Bahkan beliau juga berusaha untuk menenangkan Nabi. Kata Ibunda Khadijah ya kepada Nabi Muhammad ya, kurang lebih ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, beliau mengatakan, engkau tidak akan apa-apa karena engkau adalah orang yang senantiasa berbuat baik, senantiasa menyambung tali silaturahmi, senantiasa membantu orang yang kehilangan, senantiasa membantu orang untuk meringankan bebannya dan sebagainya. Nah, bukan hanya berhenti di sini saja. Ketika kondisi Nabi sudah lebih tenang tetapi masih menyimpan pertanyaan, siapa yang datang secara tiba-tiba, kemudian juga pergi secara tiba-tiba. Maka Ibunda Khadijah kemudian mengajak Nabi untuk menemui saudara sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, pada saat itu ya, Waraqah bin Naufal ini usianya sudah lanjut, sudah sepuh. Waraqah bin Naufal ini menganut agama Nasrani. Bahkan dia termasuk orang Nasrani di Mekah yang menyalin kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Nah, karena itu Waraqah bin Naufal ini termasuk sedikit di antara orang berilmu yang tinggal di Mekah. Nah, ketika Nabi Muhammad datang ke tempatnya Waraqah dengan diantar oleh istri tercinta beliau, Waraqah kemudian bertanya, "Ya ibna akhi, madza tahu?" Wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat di Gua Hira itu? Nabi Muhammad kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya di Gua Hira. Ketika beliau sedang sendirian, tiba-tiba datang sesosok makhluk dalam wujud manusia dengan pakaian serba putih, datang dari arah yang tidak diketahui, mendekat beliau dengan sangat erat, kemudian memerintahkan untuk membaca sampai 3 kali. Nah, setelah selesai
Nabi Muhammad bercerita, maka Warokoh bin Naufal itu mengatakan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad hadan namus alladzi nazalallahu ala Musa. Itu yang datang menemuimu itu adalah namus. Namus ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Yang dulu juga pernah turun mendatangi Nabi Musa. Mendatangi seorang nabi yang hidup sekian lama sebelum masanya Nabi Muhammad. Kemudian tidak hanya berhenti di sini, Warokoh bin Naufal juga menjelaskan kepada Nabi Muhammad mengenai apa yang nanti akan dialami oleh Nabi Muhammad. Kata Warokoh bin Naufal, ya laitani fiha jaza'an, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Andai saja aku ini masih muda belia, fisikku masih kuat, fisikku masih prima, sebagaimana fisiknya orang-orang yang usianya masih muda. Andai saja aku masih hidup ketika kaummu nanti mengusir dirimu. Maka dengan keheranan Rasulullah kemudian bertanya, Aba mukhrijiyya hum? Hei Warokoh, apakah mereka kaum Quraisy ini akan mengusirku? Nah, ini pertanyaan Nabi ini adalah pertanyaan yang wajar. Kenapa? 5 tahun sebelum Nabi menerima wahyu, Nabi ini menjadi figur yang diakui oleh orang-orang Quraisy sebagai pemersatu dan pendamai orang-orang Quraisy pada peristiwa renovasi Ka'bah, di mana orang-orang Quraisy pada waktu itu rebutan pekerjaan siapa yang berhak untuk memindahkan kembali dan menempatkan kembali Hajar Aswad. Nah, pekerjaan memindahkan dan menempatkan kembali Hajar Aswad ini adalah pekerjaan mulia yang menjadi kebanggaan orang yang menerima pekerjaan itu. Makanya orang-orang Quraisy berebut sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Mereka kemudian, kita ingat kembali ya, sepakat untuk meminta tolong sebagai pemutus perkara ini, orang yang pertama kali masuk ke komplek Ka'bah pada hari berikutnya. Begitu mereka tahu yang masuk itu adalah Muhammad, maka mereka senang, mereka ridho, bahkan mereka menjuluki Nabi sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Ini 5 tahun sebelum Nabi mendapatkan wahyu. Nabi menjadi, ya kalau bahasa kita, semacam primadona, kebanggaan bagi orang-orang Quraisy. Masa orang-orang Quraisy yang sangat membanggakan diriku, bahkan mereka menjulukiku sebagai Al-Amin, akan mengusirku begitu saja? Nah, ini kalau kita jelaskan ya. Nah, makanya Nabi bertanya, Awa mukhrijiyahum? Warokoh, mungkin kalau bahasa kita. Atau benar mereka ini akan mengusirku? Maka Warokoh mengatakan, Naam, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Iya, setiap orang yang datang membawa wahyu, membawa risalah sebagaimana yang engkau bawa, pasti dia akan mendapatkan permusuhan. Nah, ini kata Warokoh. Wa in yudrikni yaumaka ansurka nasron muazzaron. Wahai Muhammad, andai aku masih diberi usia yang panjang dan ngalami zamanmu. Nah, ini kalau bahasa orang Solo ya. Diberi usia yang panjang hingga aku nanti akan
mendapati zaman engkau diusir oleh kaummu. Apa kata Waraqah? Ansurka nasron muazzaron. Niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang maksimal. Bukan hanya sekedar nolong, tapi menolong mati-matian. Nah, tidak lama setelah peristiwa ini, tidak lama setelah adanya dialog antara Waraqah bin Naufal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Waraqah ini kemudian meninggal dunia karena memang usianya sudah begitu tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, ayat Al-Qur'an atau wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya itu adalah ayat yang memerintahkan Nabi beserta umatnya agar menjadi orang yang berilmu. Allah sampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Tuhanmu Maha Mulia. Dia telah memberikan ilmu, mengajarkan ilmu mengenai apa yang tidak diketahui oleh umat manusia. Allama bil qalam, mengajarkan ilmu dengan perantaraan al-qalam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi mendapatkan wahyu ini, bangsa Arab ini adalah bangsa yang tidak dianggap dalam kancah peradaban umat manusia. Di zaman itu ada dua bangsa yang saling bersaing. Di timur ada bangsa Persia, di barat sebelah utara ada bangsa Romawi. Nah, dua bangsa inilah yang dianggap sebagai bangsa yang beradab dan bangsa yang memiliki ilmu. Tetapi tidak lama setelah Nabi mendakwahkan Islam, 23 tahun setelah turunnya ayat pertama, wahyu pertama ini, seluruh jazirah Arab telah berhasil diislamkan. 2 tahun setelah itu, setelah Nabi meninggal dunia, berarti 25 tahun kemudian, kekuatan Romawi yang ada di wilayah Syam, Syria dan sekitarnya berhasil ditaklukkan. Kemudian dilanjutkan di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Persia juga berhasil ditaklukkan. Nah, maka ya, dimanapun dakwah Islam itu disebarkan, ya, karena Islam merupakan agama ilmu, maka dakwah Islam itu akan senantiasa membawa perubahan. Dari apa? Dari kebodohan menjadi berpengetahuan. Dari bangsa yang tidak tahu apa-apa menjadi bangsa yang berilmu. Nah, ini juga terjadi di negeri kita. Dulu sebelum leluhur kita mengenal Islam, negeri kita ini juga sudah ada kehidupan. Ada manusia yang tinggal di negeri kita. Seorang pedagang dari daerah Sirof di Persia, ya, di awal abad 9 Masehi, namanya Sulaiman As-Sirofi. Kemudian ada juga Abu Zaid As-Sirofi, pernah mendatangi negeri kita. Kemudian dia ceritakan, ya, keadaan negeri kita. Intinya negeri kita yang oleh orang-orang Arab dan Persia waktu itu disebut sebagai negeri Zabaj, itu adalah negeri yang kaya. Nah, tetapi di beberapa tempat
penduduknya melakukan praktek kanibalisme, orang makan orang. Nah, ini dulu ya. Tetapi kemudian ketika Islam datang, praktek-praktek kanibalisme ini kemudian berhasil dihapuskan. Bukan hanya itu. Ketika Islam datang dan dipeluk oleh penduduk negeri kita, maka negeri kita berubah menjadi negeri yang memiliki peradaban lebih mulia. Nah, karena itu kalau kita ingin melihat bagaimana pengaruh peradaban Islam di suatu negeri, maka lihatlah bagaimana perkembangan ilmu di negeri tersebut. Kemudian pelajaran kedua, jamaah yang dirahmati Allah SWT. Peristiwa di Gua Hira ini menunjukkan dan memperkuat status Nabi sebagai orang yang ummi. Alias Nabi ini tidak bisa membaca dan menulis. Hikmah dari status Nabi sebagai orang yang ummi adalah agar tidak ada peluang, tuduhan maupun anggapan bahwa Al-Quran itu merupakan karya tulis atau karangan Muhammad. Sebagian orientalis niku ilmuwan barat yang bukan beragama Islam, tetapi mereka melakukan kajian terhadap Islam dan umat Islam, terhadap ajaran Islam. Nah, sebagian orientalis mereka menuduh bahwa Al-Quran itu adalah karyanya Muhammad. Muhammad mengarang Al-Quran dengan cara menjiplak dari ajaran-ajaran umat Kristen maupun umat Yahudi. Nah, ini merupakan tuduhan yang tidak terbukti, tuduhan yang terlalu mengada-ngada. Bagaimana bisa Nabi Muhammad mengarang Al-Quran padahal Nabi Muhammad ini adalah orang yang ummi? Tidak ada bukti dalam sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis. Sehingga Al-Quran ini bukanlah karya Nabi Muhammad. Yang kedua, bagaimana bisa dikatakan Al-Quran itu karya Nabi Muhammad, padahal di dalam Al-Quran kita dapati ada beberapa ayat yang justru berisi teguran kepada Nabi Muhammad. Mana mungkin orang membuat karya tulis tetapi isinya mengkritik diri sendiri. Nah, ini kan kita belum pernah mendapatkan seperti itu. Nah, apa di antara ayat yang menegur Nabi? Misalkan Allah berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakaru fatanfa'u dzikra. Dalam surat Abasa ya. Ini ceritanya ketika Nabi sedang berkumpul bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Nabi sangat ingin sekali tokoh-tokoh Quraisy itu mau mendengarkan dan menerima dakwah Nabi. Ngepasi Nabi sedang berkumpul dengan tokoh-tokoh Quraisy, datang Abdullah bin Umi Maktum. Ketika Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi kemudian memalingkan muka. Merasa kurang nyaman. Mungkin kalau bahasa kita, kok datangnya saat-saat seperti ini toh? Kok datang nanti saja. Oleh Allah langsung ditegur. Abasa wa tawalla. Dia, siapa dia itu? Dia Muhammad. Bermuka masam dan memalingkan diri. Anja'ahul a'ma. Ketika datang orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apakah atau barangkali dia tidak tahu, bisa jadi orang buta yang datang ini datang dengan maksud untuk menyucikan diri dan seterusnya. Kemudian ya, masih banyak ayat-ayat, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang berisi teguran kepada Nabi. Misalkan ya, Nabi pernah ya
Jadi orang Quraisy ini kan berusaha menghalangi Nabi ini dengan berbagai macam cara. Nah, suatu ketika orang Quraisy ini pernah bertanya kepada Ahlul Kitab mengenai apa benar Muhammad ini Nabi dan Rasul. Bagaimana cara untuk menghentikan dakwahnya Muhammad. Nah, maka Ahlul Kitab tadi mengatakan, coba kamu tanya tentang orang-orang yang pernah lari menyelamatkan diri ke dalam gua, alias Ashabul Kahfi. Nah, maka orang-orang Quraisy ini kemudian mendatangi Nabi. Mereka bertanya, menanyakan ya, kisah para pemuda yang melarikan diri ke dalam gua. Nah, Nabi Muhammad memang nggak pernah mendengarkan kisah ini, nggak tahu sama sekali. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan, besok kalian datang lagi ke sini. Nabi mengatakan seperti itu, pertama karena memang nggak tahu, kedua berharap Allah akan menurunkan wahyu yang akan menjelaskan kisah tentang para pemuda yang menyelamatkan diri dan keimanan mereka ke dalam gua. Tetapi ternyata pada hari besoknya wahyu belum turun. Orang Quraisy kemudian datang bertanya, Muhammad, gimana ceritanya? Nabi Muhammad tidak bisa bercerita. Kata Nabi Muhammad, belum turun wahyu kepadaku. Silahkan kembali lagi ke sini besoknya lagi. Besoknya lagi ternyata belum turun wahyu. Sampai 3 hari baru turun wahyu, yaitu surat Al-Kahfi. Wahyunya turun, cerita tentang Ashabul Kahfi turun, tetapi bukan hanya cerita tentang Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad juga mendapatkan teguran dari Allah. Secara tegas Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Muhammad, jangan sekali-kali, ini kalau kita belajar bahasa Arab ya, di sini ada dua ya, ada harfu takkid ya, ada huruf penegasan, ada nun takkid. Wala taqulanna ya. Hei Muhammad, jangan sekali-kali mengatakan inni fa'ilu dzalika ghadan. Aku akan melakukan itu, aku akan melakukan hal itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali ya menurut kehendak Allah, atau kecuali dengan mengatakan insya Allah. Nabi lupa mengucapkan insya Allah, ditegur. Nah, jadi ini Nabi ditegur gara-gara apa? Tidak mengucapkan insya Allah. Nah, kita ini kan ya barangkali ada di antara kita yang menganggap ucapan insya Allah itu wah, ucapan yang cuma basa-basi ya. Daripada basa-basi mending tidak usah diucapkan. Nah, sehingga apa? Ketika ditanya atau ketika diminta bantuan atau diminta janji, kita mengatakan nanti atau besok. Nah, ternyata di waktu yang kita sudah ucapkan itu, kita tidak menepati janji kita. Nah, karena itu ya, ucapkanlah insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ya, turunnya wahyu yang pertama berikut datangnya Nabi menemui Warokoh bin Naufal. Tadi pelajaran pertama ya tentang bahwa Islam itu adalah agama ilmu. Kedua ya, kasus ini meneguhkan status Nabi sebagai orang yang ummi. Kemudian pelajaran yang ketiga ya, dari peristiwa ini ya, kita belajar dari perjuangan seorang istri solehah, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha.
Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini merupakan istri Nabi yang tidak bisa digantikan perannya oleh istri-istri Nabi yang lain. Setelah Ibunda Khadijah meninggal, Nabi ini masih sering menyebut-nyebut Ibunda Khadijah ini. Sampai ya, Ibunda Aisyah ini pernah cemburu. Bahkan pernah mengatakan, bertanya, kok Khadijah terus yang disebut-sebut? Bukankah engkau ini sudah mendapatkan ganti seorang wanita yang lebih muda? Kemudian Nabi mengatakan bahwa posisi Khadijah ini tidak bisa digantikan oleh wanita manapun. Ketika Nabi merasa ketakutan, siapa yang menenangkan Nabi? Ibunda Khadijah. Istri seorang Nabi, istri pejuang dakwah, punya peran besar sebagai partner bagi suaminya dalam berdakwah. Nah, Nabi Muhammad ini merupakan teladan bagi kita. Keluarganya pun juga merupakan teladan bagi kita. Kalau kita lihat sejarah nabi-nabi yang lainnya, tidak semua istri Nabi itu mendukung suaminya. Nabi Lut, siapa yang mengkhianati dakwah Nabi Lut? Di antaranya adalah istrinya sendiri. Ketika Nabi Lut menerima tamu, malaikat yang datang dengan rupa seorang laki-laki yang ganteng, maka istrinya Nabi Lut ini yang membocorkan rahasia, membocorkan berita kepada kaumnya Nabi Lut yang mereka orang-orang yang melakukan hubungan sejenis. Tidak mendukung dakwah suaminya. Kemudian siapa lagi? Nabi Ayub. Istrinya sempat menjauhi beliau. Nah, tetapi Nabi Muhammad, istrinya sejak pertama kali Nabi menerima wahyu, senantiasa berada di samping, menenangkan Nabi. Bahkan bukan hanya menenangkan Nabi. Ibunda Khadijah ini kemudian juga mengajak Nabi untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal, mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan suaminya. Nah, ini kan luar biasa ya. Istri seperti ini memang ya luar biasa ya. Perlu menjadi contoh bagi para istri di zaman kita ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, kita mendapati ya satu kaidah bahwa al aslu fid dakwah wal ibtila wat ta'ab. Dakwah itu pada dasarnya akan senantiasa menghadapi ujian dan kelelahan. Dari mana kita tahu mengenai kaidah ini? Kita tahu dari perkataannya Waraqah bin Naufal. Waraqah mengatakan, ya laitani akunu hayyan it yukhrijuka qaumuka. Andai saja aku masih hidup ketika kaummu nanti akan mengusirmu. Nah, ini menunjukkan bahwa ya dakwah itu senantiasa akan menghadapi hal-hal yang sulit. Jalan dakwah itu bukanlah jalan yang
sepi hambatan. Tetapi jalan dakwah itu adalah jalan yang penuh dengan tantangan. Dakwah itu sesuatu yang berat, karena itu tidak semua orang mampu memikul amanah dakwah ini. Nabi mendapatkan berita dari Waraqah bin Naufal bahwa kaumnya akan mengusirnya. Nah, ini menunjukkan setiap orang yang berdakwah maka dia harus siap menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang, bahkan datang dari orang yang paling dekat. Siapa itu? Keluarga sendiri, kaumnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita di malam hari ini. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.